Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1061. Kalau begitu, satu pertanyaan lagi, bagaimana kamu tahu bahwa kampung halamanku ada di Park Hyatt Hill? Dan tentu saja, di dunia ini, aku khawatir tidak banyak orang yang berani begitu yakin dengan 1000 suku di gunung ini. 100 sukacita. Tang Zichen berkata, sekarang istri Tuan Pulau bela diri, dia datang ke sini 100 tahun yang lalu, dia meninggalkan pesan, catatan itu mencatat bahwa dia bertemu denganmu di sini ketika kamu masih remaja, dan ingin suaminya membawamu sebagai murid. Saya ingin tahu apakah Anda masih ingat masalah ini. Wan Fatian kaget dan langsung teringat bahwa dia masih remaja. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu, bahkan jika aku melihat wajah senior Yang Kun dan istrinya, aku harus bertemu denganmu, jadi ayolah. Terima kasih, senior. Tang Zichen berkata kepada Xiao Meng, ayo pergi, ayo terbang ke pohon beringin besar di gunung seberang. Wan Fatian Zong juga tampak bersemangat, karena 3 orang yang dibawa dari Yiyue Villa, mereka menunggu di sebuah kota kecil di tepi gunung Baiyue, dan tidak membawa mereka ke gunung. Tang Zichen terbang ke pohon beringin besar dan melihat seorang lelaki tua pucat duduk di bawah pohon beringin. Lelaki tua ini tampak biasa saja, seperti penebang kayu, membungkuk dan membungkuk, rambut putih dan janggut putih, jauh berbeda dari yang diharapkan. Senior Tang Zichen, beri hormat kepada senior Wan Fatian. Junior Xiao Meng, beri hormat kepada senior 10.000 Fatian. Tidak perlu sopan, silakan duduk. Wan Fatian senior, mengapa kamu tidak membangun rumah yang lebih baik? Xiao Meng bertanya, karena di mana Wan Fatian tinggal di gua pohon beringin besar, secara harfiah menjalani kehidupan yang keras seperti orang biadab. Wan Fatian tersenyum dan berkata, rumah yang lebih baik, apa maksudmu dengan lebih baik? Nona muda, kamu masih terlalu muda, tapi kamu terlalu muda untuk memiliki seni bela diri seperti itu benar-benar mengesankan suamiku, itu benar-benar sebuah generasi yang lebih baik dari satu generasi. Terima kasih senior atas pujianmu, aku tidak lebih buruk dari saudara Zichen. Wan Fatian memandang Tang Zichen dan tersenyum, saya telah mengabaikan dunia selama beberapa dekade, dan saya tidak tahu bagaimana dunia luar saat ini, mungkin semuanya adalah takdir, bagaimanapun juga, saya telah diganggu oleh dunia luar. Petik 2. Tang Zichen agak bingung, apa maksudmu dengan ini? Aku hanya ingin memberi hormat kepada seniorku, paling banyak aku tidak bisa mengganggunya lebih dari beberapa menit. Wan Fatian berkata, sudah lama sejak saya melangkah ke puncak dan saya telah memahami lebih dari 500 tetes niat membunuh, tapi saya tidak pernah bisa melangkah ke alam berikutnya. Jadi, beberapa dekade yang lalu, saya kembali ke alam. Kembali ke alam. Ya, kembali ke alam. Gadis kecil yang lucu ini hanya bertanya mengapa saya hidup begitu rendah hati, itu karena saya telah kembali ke alam. Oh, betapa dalamnya, aku tidak mengerti. Xiao Meng tersenyum. Tang Zichen berkata, senior telah kembali ke alam, apakah ini untuk menembus alam persatuan? Ya, saya tidak pernah bisa melampaui alam persatuan, dan saya pikir mencoba kembali ke alam akan memungkinkan saya untuk melampaui alam persatuan. Lalu bagaimana perasaan senior sekarang? Sayangnya, ada perasaan masih ada yang kurang. Wan Fatian menggelengkan kepalanya. Tang Zichen merasa dalam hati bahwa Wan Fatian ingin melampaui alam persatuan dengan kembali ke alam, arah yang tampaknya tidak benar. Sayangnya, Tang Zichen juga tidak memiliki pengalaman dalam menembus Zongxi, jadi tidak ada yang bisa membimbingnya. Jika dia kembali ke dunia aslinya, dengan bimbingan dari alam guru leluhur yang kuat, mungkin akan jauh lebih mudah untuk mengikuti arahan yang dipandu oleh orang yang sukses dan dia akan selalu bisa meleset. Namun ini, dunia individu tidak memiliki dunia master clan, jadi tidak ada pengalaman dari generasi sebelumnya. Namun, upaya 10.000 Fatian untuk kembali ke alam dianggap sebagai upaya, tetapi sekarang itu terbukti gagal. Tang Zichen berkata, senior Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah memahami sekitar 500 tetes niat membunuh Anda. Benar.
Tampaknya ada perbedaan yang sangat besar antara semua orang di puncak yang sama. Mereka yang berada di puncak terlemah bahkan belum selesai memahami setetes pun, dan sebagian besar puncak mereka melayang sekitar 15 tetes. Bahkan Martial Islander adalah pada 40 tetes puncak yang sama, perbedaan yang sangat besar, kata Tang Zichen. Oh, bagaimana kabar Tuan Pulau sekarang? Orang ini, dia masih hidup, bukan? Wan Fatian tersenyum. Yah, dia masih hidup, dan dia jarang keluar di Martial Island, tapi dari apa yang dia katakan, sepertinya belum lama ini. Sayangnya, siapapun harus mati pada akhirnya, sayang sekali dia tidak bisa melampaui alam persatuan. Xiao Meng bertanya, 10.000 Fatian senior, jika dia melampaui alam persatuan, tidakkah dia dapat hidup selama beberapa dekade lagi? Tentu saja. Sayangnya, saya tidak punya banyak kesempatan. Kenapa harus menyerah, senior? Mungkin caramu untuk kembali ke alam sudah benar. Wan Fatian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya semakin merasa bahwa ini adalah arah yang salah. Wan Fatian memandang Tang Zichen dan berkata, adik laki-laki, kamu sudah datang sejauh ini, aku tidak bisa mengecewakanmu, ayolah kita hanya memiliki satu telapak tangan satu sama lain, tidak sia-sia kamu datang semua ini cara. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya kegirangan akhirnya bisa melawan Wan Fatian. Namun, pemahaman niat membunuh Wan Fatian mencapai 500 tetes itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Untungnya, Tang Zichen juga mendekati 500 tetes dan dia telah meningkat sejak pertempuran dengan Yang Guan. Sosok Tang Zichen dan Wan Fatian berputar dan berkelebat di bawah pohon beringin besar. Bang! Keduanya langsung saling berhadapan dengan telapak tangan. Wan Fatian langsung merasakan bahwa kekuatan yang datang dari telapak tangan Tang Zichen begitu tak tertandingi, tebal dan netral, seperti matahari pagi yang terik. Sebaliknya, dia merasa seperti matahari terbenam sore, dan meskipun masih ada sinar matahari itu tidak bisa bahkan tidak bisa dibandingkan dengan terik matahari di pagi hari. Wow! Tubuh Wan Fatian langsung terbang mundur puluhan meter. Tang Zichen, di sisi lain, tidak bergerak sedikit pun. Fiuh! Wan Fatian terbang mundur puluhan meter sebelum dia bisa mengendalikan dirinya, dan tubuhnya masih agak goyah. Tang Zichen tampaknya tidak terlalu percaya bahwa dia begitu kuat melawan telapak tangan Wan Fatian. Hahaha, tua-tua. Senior, akui saja. Tidak, kamu menang adikku, kamu layak menjadi nomor 1 dunia, aku harap kamu, di masa depan, dapat menemukan arah yang tepat untuk melampaui alam persatuan. Bagus, junior akan bekerja keras, selamat tinggal. Aku khawatir aku tidak akan melihatmu lagi. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa dan terbang bersama Xiao Meng. Wan Fatian bersandar di pohon beringin besar, tampak kuyuh, seolah dia langsung menua beberapa tahun lagi. Wan Fatian tidak bisa menahan tawa pahit, kembali ke alam selama puluhan tahun, tetapi tanpa diduga, kembali semakin banyak, sungguh kembali ke alam, hahaha, hahaha, tawa berdesir di gunung, seolah-olah Anda bisa mendengar kesedihan dan ketidakberdayaan Wan Fatian. Tang Zichen dan Xiao Meng kembali ke kota Wangjing. Xiao Meng, kenapa aku selalu merasa ada sesuatu yang terjadi di kota Wangjing? Kelopak mataku terus melompat. Kakak Zichen, sebenarnya aku juga punya perasaan itu. Ah, sudah berakhir, tentu saja, seharusnya tidak boleh ada orang di dunia ini yang berani mengancamku. Kakak Zichen, ayo cepat kembali ke kota Wangjing. Sayang sekali kita tidak punya telepon, kalau tidak akan nyaman. Praktisi seni bela diri mana yang akan membawa ponsel bersama mereka saat ini, dan berapa banyak ponsel yang tidak akan cukup untuk hilang di langit. Terlebih lagi, dunia ini sangat luas, tidak ada koneksi jaringan antar negara yang berbeda, dan ponsel hanya dapat dihubungi di negara yang sama. Selain itu, di dunia ini, kesenjangan antara si kaya dan si miskin di setiap negara sangat besar, beberapa tempat terbelakang bahkan tidak pernah melihat TV, dan beberapa tempat bahkan lebih terbelakang seperti zaman dahulu. Baiklah, mari kita percepat dan kembali. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Kapal terbang itu segera berakselerasi. Selain Tang Zichen dan Xiao Meng, kapal terbang itu juga memiliki 3 anak yang dibawa kembali dari Yiyue Villa.
Akhirnya, setelah menghabiskan lebih dari 10 hari, kapal terbang itu tiba di Kekaisaran Yanhuang. Sepanjang jalan kembali dari Gunung Banyu terlalu jauh, dan masih butuh waktu lama untuk terbang dengan kecepatan kapal terbang. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Segera kapal terbang itu tiba di kota Wangjing. Kota Wangjing tampaknya tidak banyak berubah di luar, kecuali bahwa, samar-samar Tang Zichen bisa mencium bau darah. Swoosh! Kapal terbang itu bergegas masuk ke istana. Begitu palka kapal terbang dibuka, udara dipenuhi bau darah. Zichen, kamu akhirnya kembali. Pada saat ini, seseorang terbang dengan panik. Itu Yan Yu. Yan Si, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa kota Wangjing terasa kosong, benar-benar tanpa kemakmuran sebelumnya, dan udara masih dipenuhi bau darah? Tang Zichen sibuk bertanya. Xiao Meng melompat dari kapal terbang dan segera melihat darah di tanah. Darah telah mengering dan berubah menjadi bercak hitam, jelas sudah ada di sana selama beberapa waktu. Yan Qiang menangis. Zichen, kamu kembali. Katakan apa yang terjadi. Tang Zichen meraung ketika dia juga melihat tanah, di mana-mana bisa melihat darah yang mengering menjadi hitam. Jelas banyak orang mati di seluruh istana dan sekitarnya. Tidak heran bau darah di udara tidak dapat dibubarkan. Yan Qiang tidak dapat berbicara beberapa kali, hanya setelah puluhan detik, Yan Qiang berkata, Bu Qianji dirasuki, seluruh dunia, membunuh orang di mana-mana. Sekitar setengah bulan yang lalu, Bu Qianji tiba di kota Wangjing, awalnya datang ke membunuhmu, kebetulan senior Chang Sifu datang untuk bersembunyi dari kesulitan, dia membunuh Chang Sifu. Apa? Tang Zichen terkejut, Chang Sifu adalah pembangkit tenaga listrik puncak. Chang Sirt itu hanya salah satu puncak yang mati. Menurut berita terbaru yang kami dapatkan, ada 23 pembangkit tenaga puncak di dunia ini yang dibunuh oleh Mu Qianji. Ah! Tang Zichen tercengang, total hanya ada 29 puncak di dunia ini, tetapi sebenarnya 23 dari mereka telah dibunuh oleh Mu Qianji. Bukankah itu berarti selain Tang Zichen, hanya ada 4 puncak tertinggal di dunia ini? Tang Zichen tercengang, begitu pula Xiao Meng. Pembangkit tenaga puncak biasanya tidak keluar selama bertahun-tahun, dan informasinya tidak berkembang, tidak ada koneksi seperti telepon antar negara apalagi memakai ponsel, dan dunia seni bela diri juga tidak memiliki jaringan, jadi Mu Qianji pergi ke satu tempat pada satu waktu, pembangkit tenaga puncak yang mati hanya menyadari apa yang terjadi di dunia ketika Mu Qianji datang ke pintu mereka. Lagi pula itu terjadi dengan tergesa-gesa, lebih dari sebulan sebelum dan sesudah informasinya tidak menyebar secepat itu. Yan Qiang berkata, Zichen, penguasa pulau dari pulau hutan bela diri juga dibunuh oleh Mu Qianji. Pada perhentian Mu Qianji sebelumnya sebelum dia datang ke kota Wangjing kami, dia akan pergi ke pulau hutan bela diri. Seluruh tubuh Tang Zichen gemetar, tuan pulau juga mati di tangannya. Dia benar-benar kerasukan dan terlalu kuat Zichen, untungnya kamu tidak ada di sini, jika tidak aku khawatir kamu tidak akan selamat, kamu pasti tidak cocok untuk kekuatannya. Kulit kepala Tang Zichen menegang, bahkan dia bukan tandingannya. Bahkan, Tang Zichen juga bisa menebak seberapa kuat Mu Qianji, karena Mu Qianji dimiliki karena pedang bulan burial, dengan senjata ilahi semacam ini di tangan, dan dengan pemahaman dan kekuatan Mu Qianji sebaik Tang Zichen benar-benar mungkin bukan lawannya. Tang Zichen melihat bahwa setelah sekian lama, hanya Yan Qiang yang sendirian, sibuk berkata, di mana yang lain? Ngomong-ngomong, apakah Mu Qianji membunuh banyak penjaga selain membunuh puncaknya? Saya melihat darah mengalir masuk dan keluar dari istana. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh di kota Wangjing saya? Yan Qiang menangis, begitu banyak tidak dihitung lagi, dan tidak ada yang menghitung. Setelah itu, mayat-mayat saya dibersihkan, mayat-mayat itu ditumpuk menjadi gunung-gunung kecil. Hiks. Sekarang kota Wangjing adalah kota kosong, hampir semua orang telah pergi, hanya aku dan beberapa orang lainnya yang masih berjaga di sini, menunggumu kembali. Ah! Teriak Tang Zichen, sepenuhnya membayangkan bagaimana neraka di bumi kota Wangjing saat itu. Mu Qianji! Teriak Tang Zichen. Pada saat itu, Yan Long terbang dari jauh, dan bersama Yan Long ada juga Long Tianqin.
Yanlong berkata, kakak Tang, kamu kembali. Sayang, telat sayang. Tang Zichen berteriak, di mana yang lain? Mengapa butuh waktu lama untuk keluar menemui saya? Tang Zichen memiliki perasaan tersembunyi di dalam bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada yang lain. Xiao Meng menangis, begitu banyak orang meninggal di kota Wangjing, bukan? Yanlong berkata terus terang, tidak, teman-temanmu itu belum mati. Tang Zichen lega, dan mengira begitu banyak orang telah meninggal di kota Wangjing, semua pacar, saudara laki-laki dan perempuannya telah meninggal. Namun, kota Wangjing telah berubah menjadi neraka di bumi, dengan orang mati menumpuk menjadi gunung-gunung kecil. Hanya teman-teman Tang Zichen yang baik-baik saja, bagaimana ini terasa sangat mustahil. Benar saja, Yanlong berkata di kalimat berikutnya, meskipun mereka belum mati, menurutku hampir sama. Apa maksudmu? Teriak Don Zichen. Yanlong merintih lebih dari sedikit. Long Tianqin berkata, ayo pergi dan lihat mereka dulu. Tang Zichen segera mengikuti Yanlong dan yang lainnya dan terbang ke belakang istana kota Wangjing, tempat Qi Sueyun biasa mempelajari seni racun. Sepanjang jalan, hati gugup Tang Zichen hendak melompat keluar. Memasuki kamar kayu kecil Qi Sueyun, dia segera melihat serangkaian orang sedang berbaring di tempat tidur kayu darurat. Tang Zichen melihat Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Liu Xiangyun, Li Xuaner, Sangguan Zuo, dan Qi Sueyun. Long Tianqin menangis. Tang Zichen, lihat kamu baru kembali sekarang, untuk apa kamu masih kembali, Hicks? Tang Zichen tercengang, artinya, satu-satunya orang yang selamat adalah yang nakal, Long Tianqin, dan jika Yanlong juga menghitung, maka bersamanya, hanya ada 3 orang. Tang Zichen memandang dengan tidak percaya pada 8 orang yang terbaring tak bergerak. Apa yang salah dengan mereka? Tang Zichen meraung. Yan Qiang berkata, mereka ditampar oleh Mu Qianji dan kemudian mereka tidak sadarkan diri, seperti sayuran, tetapi bukan sayuran, karena jauh lebih serius daripada sayuran, saya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka ditampar oleh Mu Qianji dan menjadi seperti ini. Ya, dan jaraknya masih beberapa meter, dan tidak menembak tubuh secara langsung, jika tidak, saya khawatir mereka sudah membelah tubuh yang dianggap sebagai berkah tersembunyi. Tang Zichen segera berjalan, pertama pergi ke tempat tidur Liu Yue, menyentuh tubuh Liu Yue, dan terkejut, keren. Long Tianqin berkata, ya tidak hanya keren, bahkan nafasnya hilang, detak jantungnya hilang. Awalnya kami semua mengira mereka sudah mati, tetapi kemudian kami menemukan bahwa tubuh mereka tidak membusuk. Selain itu, selebihnya tidak ada bedanya dengan mayat. Tang Zichen segera memeriksa semua orang, dan benar saja, tubuh mereka, semuanya dingin, tidak berbeda dengan mayat, tidak bernafas, tidak ada detak jantung, kulit biru, satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak membusuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen segera menggunakan teknik medisnya, seperti terakhir kali dia menyelamatkan Liu Xiangyun. Pertama, dia membiarkan suhu tubuh mereka naik, dan kemudian merapalkan teknik Resurrection of the Dead. Namun itu gagal total. Ah, kenapa? Teriak Tang Zichen. Faktanya, alasan kegagalan Tang Zichen jelas di dalam dirinya, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Yanlong berkata, saudara Tang, selamatkan nafasmu, meskipun saya tidak tahu mengapa mereka tidak membusuk, saya pikir tidak mungkin untuk hidup kembali. Tidak. Tang Zichen mendesis. Tang Zichen tidak tahan menanggung konsekuensinya. Semua orang berhenti berbicara, dan Xiao Meng memegang tangan Su Meiqian dan terisak. Pada saat itu, Tang Zichen tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya ada orang lain. Ngomong-ngomong, di mana Wanderlust? Tang Zichen tiba-tiba bertanya. Yan Qiang menunduk dalam kesusahan. Mata Long Tianqin tidak bernyawa dan berkata, saudaraku sudah mati dan sekarang dimakamkan di mausolem kerajaan kota Wangjing. Apa kamu mengatakan itu lagi? Saudaraku telah dibunuh oleh Mu Qianji. Mata Tang Zichen memerah, gelombang kemarahan membuncah di dalam. Tang Zichen telah bersumpah sebelumnya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan saudara laki-lakinya mati lagi, tetapi satu lagi telah meninggal, dan 8 orang yang sekarang terbaring di tempat tidur masih belum diketahui jika mereka juga mati. Ah, Mu Qianji, teriak Tang Zichen kesakitan.
Tang Zichen sangat membenci di dalam tapi. Singkatnya, Tang Zichen tidak bisa menggambarkan perasaan itu. Di kepalanya, dia akan selalu mengingat gambar berteriak untuk saudara perempuan Mu Qianji. Ah, kenapa kamu melakukan ini padaku, kenapa? Tang Zichen berlutut di tanah kesakitan. Apakah Tang Zichen membalas dendam atau tidak? Mu Qianji telah menjadi musuh di seluruh dunia, telah membunuh begitu banyak orang. Jika dia mencari balas dendam, tetapi bagaimanapun juga, dia telah memberikan begitu banyak kepada Tang Zichen. Tang Zichen masih ingat sekarang bahwa jika bukan karena dia, Mu Qianji mungkin bisa. Cukup untuk mengendalikan demonisasi. Tuhan tahu metode apa yang digunakan Mu Qianji untuk melarikan diri ketika dia dikejar oleh Master Gerbang Surga dan Kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh sebelumnya, tetapi yang pasti bahwa demonisasi Mu Qianji tidak ada hubungannya dengan ini. Itu sederhana, setengah dari alasan mengapa Mu Qianji dirasuki adalah karena Tang Zichen. Tetapi jika kita tidak membalas dendam, lalu bagaimana hutang ini akan diselesaikan? Bahkan jika mereka tidak menyalahkannya, dapatkah hati Tang Zichen sendiri menjadi nyaman? Tang Zichen sedang berlutut di tanah kesakitan, robek dan tidak nyaman. Jika teman-temannya semua hidup dan sehat, maka Tang Zichen akan memihak Mu Qianji bahkan jika dia berperang melawan dunia bersamanya. Namun, Wanderlust telah mati, dan ada 8 orang lainnya yang sekarang hidup dan mati tidak diketahui. Mata Tang Zichen berwarna merah darah, dia merasa bahwa dia sendiri kesakitan untuk dirasuki, benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan. Rasa sakit ini, sehingga dia juga jatuh ke dalam hati iblis bukan tidak mungkin. Xiao Meng memegang tangan Tang Zichen dan menghiburnya, "Kakak Zichen, jangan seperti ini, setidaknya mereka tidak mati secara langsung. Ah, ini berarti pasti ada alasan, mungkin, mereka tidak mati, lagi pula tubuh mereka tidak membusuk pasti ada alasannya, saudara Zichen." Meskipun Xiao Meng menasihati Tang Zichen demikian, dia sebenarnya tahu mengapa mereka tidak membusuk tetapi keluar, dan dia hanya menebak bagaimana jika tidak tetapi sebaliknya, itu membuat Tang Zichen semakin menderita. Tang Zichen berdiri, matanya merah, dan bertanya, "Di mana Mu Qianji sekarang?" "Kau akan menemukannya, Su Chen." "Ya, apapun yang terjadi, dia menyakiti orang-orangku, aku harus mengakhirinya apapun yang terjadi." "Tapi, kamu mungkin bukan tandingan Mu Qianji, dan selain itu, Mu Qianji dia seperti ini hanya karena dia kesurupan. Kalau begitu, haruskah aku memaafkannya? Aku tahu dia setengah kerasukan karena aku, dan dia telah melakukan kebaikan padaku, tapi ini sama sekali bukan pengampunan karena dia membunuh saudaraku. Aku akan merasakan kembali apa yang aku berutang padanya, dan saya akan menemukannya untuk membalas apa yang telah dia lakukan kepada orang yang saya cintai. Saya harus pergi kepadanya untuk mengakhirinya, dan jika saya membunuhnya, maka saya akan membalasnya dengan hidup saya atas kebaikan dan cinta yang telah dia tunjukkan kepada saya. Jika aku tidak bisa membunuhnya, bahkan lebih baik lagi, aku tidak perlu membayarnya." "Kakak Zichen, jangan seperti ini," teriak Xiao Meng. Long Tianqing juga berteriak dan meraih lengan Tang Zichen, karena ketika Tang Zichen pergi mencari Mu Qianji itu sama dengan mengumumkan kematiannya. Jika dia membunuh Mu Qianji, dia menggunakan hidupnya untuk membalas kebaikan Mu Qianji dan bagaimana dia dibunuh oleh Mu Qianji, maka dia tidak harus membayar, tetapi dia juga melakukan yang terbaik untuk membalas kematian saudaranya. Oleh karena itu, terlepas dari apakah dia menang atau kalah, akhirnya adalah kematian. Yan Long menasihati, "Kakak Tang, jangan cemas, pikirkan lagi, mungkin ada cara lain, bagaimanapun juga, hidupmu sendiri yang paling penting." Tang Zichen memelototi Yan Long dan berkata, "Aku bukan kamu, di mataku, nyawa kakakku adalah milikku, kakakku terbunuh, aku tidak bisa berbuat apa-apa, jika tidak bagaimana aku bisa hidup sesuai dengan orang mati. Aku harus menemuinya dan mengakhirinya, katakanlah, di mana dia sekarang?" Yang menyeka air matanya, "Aku tidak tahu di mana dia, tapi bagaimanapun, dia pergi membunuh orang di satu tempat pada satu waktu, dan kadang-kadang ketika dia bertemu dengan pikiran iblis yang kuat, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran seperti kota Wangjing." Petik 2.
Aku harus menemukannya sesegera mungkin dan menghentikan ini, kata Tang Zichen dengan tatapan rumit di matanya. Pada saat ini, Long Tianqin tiba-tiba berteriak, "Kakak Zichen. Untuk apa?" "Kakak Zichen, astaga, tadi, barusan, jari-jari Suan, saudari, bergerak." "Apa?" Tang Zichen kaget dan senang di dalam pada saat bersamaan. Tang Zichen segera berlari dan memeriksa tubuh Li Suaner. Namun, tubuh Li Suaner masih dingin, tidak ada detak jantung dan tidak bernafas. Tang Zichen kecewa, "Tianqin, apakah kamu berbohong padaku?" "Saya tidak melakukannya, saya benar-benar melihat jari-jarinya bergerak," kata Long Tianqin. Mo berkata, "Mungkinkah matamu buram?" Lagi pula, mata buram sangat mungkin terjadi pada saat-saat seperti ini, karena pikiran sangat berharap sehingga secara tidak sadar malah berpikir seperti itu. "Aku tidak yakin tentang itu lagi, mungkin, ya." Suasana hati Long Tianqin yang awalnya bahagia tiba-tiba tertekan lagi, dia tidak beristirahat selama setengah bulan karena kehilangan saudara laki-lakinya dan terjadinya bencana ini, itu adalah sangat mungkin baginya untuk memiliki mata kabur, dia pikir itu adalah mata kabur sendiri. Tang Zichen menepuk bahu Long Tianqin dan berkata, "Tidak peduli apa, almarhum telah meninggal dunia, kamu harus kuat dan beristirahatlah." "Aku tidak mau." Tang Zichen menamparkan telapak tangannya dan Long Tianqin pingsan. Tang Zichen membaringkannya di tempat tidur dan menyuruhnya istirahat. Tang Zichen berkata, "Aku akan menemukan Mu Qianji sekarang. Xiao Meng, kamu ikut denganku. Yan Qiang, tolong jaga mereka di sini." "Tapi aku sangat takut." "Takut apa?" "Aku takut kamu akan dibunuh." Mata Tang Zichen tidak bernyawa saat dia berkata, "Aku pergi ke sini, aku terikat untuk membalas Wanderlust dan 8 dari mereka ini tidak dapat diubah, aku akan memegang niat untuk membunuhnya tapi aku akan melakukannya, juga membalasnya, biarkan aku menanggung semua ini." Tang Zichen dengan tegas terbang keluar. Yan Rong berteriak dan Xiao Meng juga menangis dan mengejarnya, Yan Rong ragu-ragu dan mengikutinya. Yan Long awalnya berpikir untuk tidak mengikuti, jika Tang Zichen gagal, bukankah dia juga akan ikut mati? Tapi sebuah pemikiran, Tang Zichen Go ini bahkan tidak peduli lagi dengan nyawanya sendiri tapi dia sangat takut mati, jadi gigitan mati, terbuka untuk mati. Tang Zichen pergi dengan kapal terbang. Xiao Meng menangis, "Kakak Zichen, mungkin kita bisa menunggu sebentar kalau saudari Suaner, saudari Meiqian dan yang lainnya tidak mati, suatu hari di masa depan tiba-tiba terbangun, mengapa begitu ingin membalas dendam?" merayu. Mata Tang Zichen tidak berwarna saat dia berkata, "Bahkan jika mereka tidak mati dan hidup kembali, bagaimana dengan Long Tian ya, apakah dia juga akan hidup kembali? Jika dia juga bisa, maka aku bersedia mengkhianati seluruh dunia dengan Mu Qianji, tapi sayangnya kakak Tianya sudah mati. Selain itu, saya benar-benar mengerti di hati saya bahwa Suaner dan yang lainnya benar-benar mati, Xiao Meng, dan saya yakin Anda mengerti itu di hati Anda demikian juga." Yan Long berkata, "Tapi, mengapa tubuh mereka tidak membusuk? Itu tidak masuk akal." Tang Zichen berkata dengan mata kusam, "Itu karena pedang bulan pemakaman yang digunakan Mu Qianji adalah meteorit luar angkasa yang diisi dengan radiasi yang tidak diketahui, dan mungkin radiasi yang tidak diketahui itu membuat mayat mereka tidak membusuk, tetapi faktanya mereka memang mati, kan?" Petik 2. Oh, Xiao Meng hanya menangis, tidak tahu bahwa Tang Zichen telah menebak alasannya. Tang Zichen mengepalkan tinjunya, "Mu Qianji, tunggu aku, kita selesaikan." Kapal terbang itu berlayar menjauh dari Kekaisaran Yan Huang dengan kecepatan tinggi. Dan saat ini, di ruangan kayu kecil di belakang istana kota Wangjing, Su Meiqian, yang sedang berbaring di ranjang kayu, juga menggerakkan jarinya. Sangguan Rou, yang sedang berbaring di beberapa ranjang berikutnya, juga menggerakkan jarinya. Sedikit. Hanya saja, tidak ada yang melihatnya. Ya, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Liu Xiangyun, Li Suaner, Sangguan Rou, Qi Sui Yun. Alasan mengapa tubuh mereka tidak membusuk benar-benar sebuah misteri. Misteri ini kebetulan memiliki dua penjelasan yang berlawanan.
Yang pertama, Tang Zichen dan tubuh mereka karena efek radiasi pedang bulan boreal yang tidak diketahui, sehingga tidak membusuk. Alasan ini juga merupakan alasan dengan probabilitas tertinggi, yaitu 99,99%. Yang kedua adalah kebalikannya, bahkan bisa dikatakan tidak dapat dipercaya, yaitu radiasi yang tidak diketahui dari Boreal Moon Sword telah mengubah sel mereka secara drastis, seolah-olah mereka telah ditingkatkan, mereka telah bangun dan benar-benar berubah, mungkin berubah menjadi monster, mungkin berubah menjadi jenius. Jadi, dua alasan ini adalah dua ekstrim yang sangat berlawanan. Biasanya, kemungkinan yang kedua rendah hingga nol karena yang kedua tidak hanya tidak mati, tetapi juga mengambil keuntungan besar. Sel-sel menjadi sasaran yang tidak diketahui, radiasi dan dengan demikian tubuh mengalami perubahan kualitatif, yang 10.000 kali lebih baik daripada memakan harta keajaiban dunia manapun, bahkan 1 miliar kali lebih baik. Namun, kemungkinannya sangat rendah sehingga hampir nol. Namun, serendah kemungkinannya, masih mungkin bahwa 8 saudara kandung Tang Zichen saat ini adalah kasus kedua, tetapi sayangnya Tang Zichen tidak tahu lagi, dia pergi mencari Mu Qianji dan tidak lagi ditahan, niat hidup. Terlebih lagi, ketika mereka benar-benar bangun, mungkin akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan lebih dari setengah tahun, dan saat itu Tang Zichen sudah menemukan Mu Qianji. Tang Zichen bertanya, berapa banyak pembangkit tenaga puncak di dunia saat ini yang masih hidup? Yan Long berkata, 4 termasuk kelimamu. Keempatnya adalah Nan San Yun, orang tua sungai, Liu Qian, dan Gao Feng Shui. Bagus, sekarang, mari kita pergi ke rumah 4 orang ini secara terpisah. Mu Qianji pasti akan pergi mencari mereka. Aku akan menunggu Mu Qianji datang dengan baik. Yan Long berkata, alasan mengapa keempat orang ini tidak mati mungkin karena mereka beruntung dan lolos dengan berita sebelumnya. Jadi saya khawatir kita akan melakukan perjalanan kosong ke rumah lama mereka untuk menemukan mereka. Petik 2. Mata Tang Zichen tidak berwarna saat dia berkata, tidak masalah, jika tidak ada, maka kita akan mengalihkan lagi dan langsung pergi ke kerajaan malam kegelapan. Kupikir Mu Qianji tidak menemukan orang-orang itu, dia akhirnya akan kembali ke kerajaan malam kegelapan. Pada saat itu, saatnya bagi kita untuk bertarung sampai mati. Kakak Zichen. Xiao Meng tidak bisa menahan tangis lagi, dia tidak lagi tahu harus berbuat apa. Baik dia maupun Tang Zichen mengerti bahwa orang-orang itu sudah mati, dan mustahil bagi Tang Zichen untuk tidak membalas dendam. Yan Long menghela nafas dan berkata, apakah kamu yakin kamu cocok untuk Mu Qianji? Tang Zichen mendengus geli, apakah masih penting apakah itu saingan atau bukan? Yah, itu tidak masalah lagi, Mu Qian pasti memiliki cinta dan rahmat untukmu juga, bahkan jika kamu membunuhnya kamu akan membalas cinta dan rahmatnya. Sayangnya, sayang sekali, kamu jenius, jika kamu hidup kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kasihan. Kakak Zichen, oh. Xiao Meng tidak bisa mengendalikan kesedihannya, dia merasa hidupnya kelabu saat ini, seperti yang dia lihat di mata Tang Zichen, tidak ada keinginan untuk hidup. Tang Zichen telah kehilangan begitu banyak anggota keluarganya, dia tidak bisa hidup, dia hanya ingin membunuh Mu Qianji untuk membalaskan dendam orang yang dicintainya, atau dibunuh oleh Mu Qianji. Singkatnya, di mata Tang Zichen, tidak ada keinginan untuk hidup lagi, seseorang bahkan tidak memiliki keinginan untuk hidup, itu sangat putus asa. Jadi, begitu Xiao Meng melihat sorot mata Tang Zichen itu sangat sedih dan menyakitkan. Yan Long juga merasa patah hati, satu jenius seperti itu, tidak dua jenius, meskipun Mu Qianji dirasuki tetapi tidak peduli apa, dia juga seorang jenius, dua jenius top untuk bertarung sampai mati, kasihan. Tang Zichen pertama-tama pergi mencari Nan San Yun, salah satu dari 5 puncak yang masih hidup, tetapi sayangnya, menerkam, dan Nan San Yun telah melarikan diri dan tidak ditemukan dimanapun. Kemudian, Tang Zichen pergi mencari Tuan Tua Hesang, tetapi juga tidak menemukan apa-apa. Kemudian dia pergi ke rumah Liu Qian dan juga tidak menerkam apapun. Tang Zichen akhirnya pergi mencari Gao Feng Shui, yang berada di ujung barisan terjauh. Tang Zichen memperhitungkan bahwa Gao Feng Shui juga sudah lama melarikan diri.
Namun, apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah ketika dia tiba di rumah Gao Feng Shui, dia menemukan bahwa Gao Feng Shui tidak melarikan diri. Kakak Tang. Gao Feng Shui melihat Tang Zichen dan muncul dengan panik, namun, wajah Tang Zichen tidak terlalu bagus dan Gao Feng Shui tidak berani terlalu dekat dengan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, sepanjang jalan, Nan San Yun, tetua sungai, Liu Qian, semuanya melarikan diri, mengapa kamu tidak melarikan diri? Apakah kamu tidak takut Mu Qianji datang untuk membunuhmu? Gao Feng Shui tertawa terbahak-bahak, ayolah aku, Gao Feng Shui, sedang menunggunya. Punya nyali untuk lebih baik mati daripada melarikan diri, jadi Mu Qianji belum datang mencarimu. Benar, tapi aku mendapat kabar bahwa Mu Qianji akan datang kepadaku dalam beberapa hari ke depan. Aku tidak menyangka kakak Tang akan datang lebih dulu. Beraninya aku bertanya pada kakak Tang, kemana saja kamu selama ini? Kenapa apakah kamu baru saja muncul sekarang? 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Tang Zichen berkata, saya akan mencari Wan Fatian. Gao Feng Shui berkata, saudara Tang, sejujurnya, saya menerima berita kemarin lusa bahwa Wan Fatian telah ditemukan dan telah mati di tangan Mu Qianji. Apa? Tang Zichen dan Xiao Meng sama-sama sangat terkejut. Tang Zichen baru saja kembali ke kota Wangjing jauh dari Gunung 100 Joy, memakan waktu lebih dari 10 hari, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mu Qianji segera menemukannya sebagai baik dan membunuh Wan Fatian, seolah-olah dia baru saja pergi sehari sebelumnya dan Mu Qianji pergi lusa. Kakak Tang, sekarang bahkan Wan Fatian telah mati di tangan penyihir itu, apa yang kamu rencanakan? Mata Tang Zichen rumit, tentu saja, lawan dia. Gao Feng Shui menggelengkan kepalanya, tidak, ini hanya akan menyebabkan kematian, bahkan Wan Fatian bukan tandingan penyihir ini, dan kamu juga pasti bukan tandingan. Alis Tang Zichen berkerut, mendengarkan maksud Gao Feng Shui, apa rencananya? Apakah kamu punya semacam rencana? Tang Zichen bertanya. Hahaha, kakak Tang, sejujurnya kami memang punya rencana untuk berurusan dengan penyihir itu. Sebenarnya, Nan San Yun, tetua sungai, Liu Qian, dan aku berkonspirasi dan merencanakannya sebulan yang lalu. Karena kami tahu bahwa kami bukan cocok untuk penyihir itu, dan tidak mungkin untuk melawannya secara langsung, jadi kami hanya perlu mengecohnya, dan sekarang, kami hanya menunggu penyihir itu datang ke pintu kami, ketika dia akan menyerahkan diri, dia pasti akan melakukannya, mati. Juga tidak benar bahwa saya tidak melarikan diri, saya hanya di sini sebagai umpan, menunggu penyihir itu datang, hahaha. Gao Feng Shui tertawa gila. Tang Zichen berkeringat dingin, tidak tahu mengapa tiba-tiba sangat mengkhawatirkan Mu Qianji. Tang Zichen benar-benar tercabik-cabik, dia jelas datang untuk membunuh Mu Qianji dan menghentikan malapetaka ini, tetapi ketika dia melihat bahwa Gao Feng Shui dan yang lainnya telah memasang jebakan, dia khawatir tentang Mu Qianji. Ini menunjukkan bahwa Tang Zichen sangat bertekad untuk datang dan membunuh Mu Qianji, tetapi di dalam hatinya, dia sama sekali tidak menginginkan kematiannya. Gao Feng Shui tersenyum, kakak Tang, sekarang kamu di sini, dengan kamu bergabung dengan kami, aku pikir sama sekali bukan masalah untuk membuat penyihir itu terbunuh, dan aku bahkan lebih percaya diri. Tang Zichen dengan sibuk bertanya, kakak Gao, beranikah aku bertanya apa rencanamu? Apakah kamu yakin bisa menangani penyihir itu? Jangan khawatir, ini sangat mudah, kami hanya menunggu penyihir itu datang. Apa, kau tidak akan membiarkanku ikut dalam rencanamu? Kakak Tang, kamu yang terkuat kedua di dunia, bagaimana mungkin kamu tidak diterima untuk bergabung dengan kami? Ayo pergi, aku akan membawamu ke Nan San Yun, tetua sungai, dan Liu Qian sekarang dan memberitahumu rencana kami. Bagus. Tang Zichen mengangguk dan sibuk mengikuti Gao Feng Shui untuk terbang. Tang Zichen hanya mengikuti secara membabi buta, selalu berkonflik di dalam. 10 menit kemudian, Tang Zichen terbang ke dasar tebing tinggi. Tebing ini sangat tinggi dan sulit dilintasi burung. Kakak Gao, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu, kecuali gunung yang tinggi. Kamu berurusan dengan penyihir dan kamu berencana untuk berada di sini. Tang Zichen bertanya dengan bingung. Gao Feng Shui tersenyum,
Kakak Tang, tahukah kamu ada apa di balik gunung ini? Aku tidak tahu. Hahaha, Kakak Tang, di belakang gunung ini adalah tempat punah nomor 1 di dunia, Thousand Mountain Twilight. Thousand Mountain Twilight. Tubuh Tang Zichen bergetar, tidak menyangka Thousand Mountain Twilight ada di belakang gunung ini sekarang. Tang Zichen telah mengatakannya beberapa kali sebelumnya, tetapi itu tidak pernah datang. Tanpa diduga, hari ini, dia datang secara tidak sengaja. Thousand Mountain Twilight terkenal sebagai jedi, siapapun yang masuk dan tidak keluar hidup-hidup, dan bahkan jika mereka keluar hidup-hidup, mereka sudah gila secara mental, tempat yang tidak berani dimasuki oleh orang kuat di dunia ini. Pada saat ini, Gao Feng Shui menekan dinding batu, membuka mekanisme, lalu mendorong, dinding batu dipindahkan ke satu sisi, lalu membuka sebuah lorong tingginya sekitar 20 meter. Kakak Tang, pergi ikuti aku ke jalan rahasia. Lorong rahasia ini. Jalan rahasia ini secara alami mengarah ke kedalaman gunung ini, tempat penting untuk berurusan dengan Mu Qianji. Sekarang Nan San Yun dan mereka bertiga ada di dalam jalan rahasia ini, aku akan membawamu untuk bertemu dengan mereka. Tang Zichen mengikuti Gao Feng Shui dan memasuki jalan rahasia. Semakin dalam dia pergi, semakin Tang Zichen merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Mengapa itu menimbulkan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan? Omong kosong, tentu saja itu karena Thousand Mountain Gloom. Sisi lain dari gunung ini adalah Thousand Mountain Gloom, dan semakin dalam kamu pergi, semakin tebal teror dari Thousand Mountain Gloom, dan tentu saja hatimu akan semakin panik. Rahasia ini bagian itu mengarah ke sisi lain dari Thousand Mountain Kure. Rencana kita untuk menyingkirkan penyihir kali ini akan menjamin kematiannya. Tidak lama kemudian, Tang Zichen memasuki jalan rahasia, yang memiliki lubang kecil, dan saat ini, ada 3 orang sedang mengerjakan sesuatu di lubang kecil ini. Ketiga orang itu melihat seseorang masuk dan sibuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Tang Zichen. Mereka bertiga terkejut saat melihat Tang Zichen. Gao Feng Shui tersenyum dan berkata, Kakak Tang, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Nan San Yun, ini Tuan Tua Riverside, dan ini Liu Qian. Rencana kita kali ini, Tuan Tua Riverside adalah yang paling penting, karena tidak hanya dia pembangkit tenaga listrik puncak, dia juga ahli organ terkemuka, dan organnya tak tertandingi di dunia saat ini. Seorang master organ. Ketika Tang Zichen memikirkan organ, dia memikirkan peti terbaik yang dibuat oleh seorang master organ di bagian bawah Star Ocean Academy, yang berisi Vermilion Bird Grass, yang Mu Qianji bantu Tang Zichen dapatkan di tangan dekan Star Ocean Academy. Tang Zichen tidak begitu tahu banyak tentang master organ dunia ini. Nan San Yun, tetua sungai, dan Liu Qian sibuk datang untuk menyambut Tang Zichen. Halo Tang Zichen, aku sudah mendengar banyak tentangmu. Sama-sama. Tang Zichen mengangguk dan bertanya, siapa yang bisa memberitahuku, bagaimana kamu berencana untuk berurusan dengan penyihir itu? Master Mekanisme Old Lord River tersenyum, biarkan saya memberitahu Anda, pertama-tama kita harus memikat Mu Qianji di sini. Tautan ini akan diselesaikan oleh Gao Feng Shui. Tugas utama Gao Feng Shui adalah untuk memikat penyihir. Di sini, kemudian, Nan San Yun, Liu Qian, dan mereka berdua masing-masing akan menguasai 2 kunci mekanisme, dan ketika Mu Qianji memasuki gua ini, mereka akan segera mengaktifkan mekanisme tersebut. Namun, organ tidak dapat digabungkan semuanya sama sekali, dan akan memakan waktu hampir 5 menit untuk menyelesaikan organ dari aktivasi hingga selesai sepenuhnya. Setelah 5 menit, kunci organ benar-benar digabungkan, pada saat itu akan terjadi serangan terkuat dan paling mematikan. Saya jamin penyihir itu akan mati di organ, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Lalu, kirim dia ke Thousand Mountain Twilight, asuransi ganda untuk membuatnya tetap hidup atau mati. Tang Zichen bertanya, pengunci organ seperti apa, begitu kuat, mampu membunuh Mu Qianji? Jangan khawatir tentang itu adalah kunci mekanisme yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. Hahaha.
Tang Zichen bersikap skeptis. Nan San Yun berkata, sekarang saudara Tang telah bergabung, ini benar-benar hebat, saudara Tang sangat kuat, jika terjadi sesuatu kita akan lebih percaya diri. Kakak Tang, bagaimana menurutmu? Tang Zichen mengatupkan giginya dan berkata dengan hati yang galak, aku awalnya di sini untuk menemukannya, apa alasan untuk menolaknya? Hahaha, bagus sekali. Mereka berempat tertawa. Namun, Tang Zichen tidak bisa tertawa. Setelah itu, Gao Feng Shui terus kembali ke rumahnya tidak jauh. Dan Tang Zichen dan yang lainnya sedang menunggu di dasar tebing itu. Semua hal sudah siap kecuali angin timur. Tapi hati Tang Zichen benar-benar kacau. Tang Zichen terus berkata pada dirinya sendiri, aku awalnya datang ke sini untuk membunuhnya, jadi kenapa hatiku harus kacau? Setelah seharian hidup kacau Tang Zichen, di kejauhan, Gao Feng Shui melarikan diri dengan panik. Penguasa tua sungai berkata, semua orang mengambil tempat Anda, penyihir itu ditarik ke sini oleh Gao Feng Shui. Saat berikutnya, Gao Feng Shui tiba di tebing dan berteriak, penyihir itu datang, dengan kecepatannya, dia mungkin akan berada di sini dalam beberapa puluh detik, cepat bersiaplah, ambil posisimu. Benar saja, beberapa puluh detik kemudian, Mu Qianji datang seperti dewa pembunuh, auranya yang menakutkan jauh lebih menakutkan daripada sebulan yang lalu. Baru saja Mu Qianji tiba di depan pintu Gao Feng Shui, dan diberitahu oleh pelayan Gao Feng Shui bahwa Gao Feng Shui melarikan diri ke arah ini dan ada sebuah gua di mana beberapa puncak disembunyikan. Mu Qianji segera mengejarnya, dan dia menemukan jejak dari Gao Feng Shui jauh-jauh ke sini, atau dia tidak akan begitu tepat dalam memandu poin yang satu ini. Kalian semua akan mati. Mu Qianji berkata dengan dingin, dan setelah itu, Burial Moon Sword di tangan Mu Qianji menebas dinding batu. Boom! Salah satu dinding batu runtuh, mengungkapkan sebuah lubang rahasia. Namun, ketika debu menghilang, seseorang terlihat berdiri di mulut lubang terowongan rahasia, itu adalah Tang Zichen. Ketika Mu Qianji melihat Tang Zichen, dia tercengang, dan pedang di tangannya mulai menggigil. Tang Zichen. Mu Qianji tersenyum dingin. Mata Tang Zichen merah saat dia melihat Mu Qianji, sedih dan kasihan. Penampilan Mu Qianji saat ini benar-benar berbeda. Tang Zichen merasa sedih, tetapi ketika dia memikirkan 8 atau 9 kerabatnya yang telah meninggal, Tang Zichen sangat membencinya. Dan Mu Qianji, yang tampaknya benar-benar tanpa emosi terhadap Tang Zichen, memanggil Tang Zichen dengan dingin. Tang Zichen, kamu di sini, terakhir kali di kota Wangjing, kamu diizinkan melarikan diri, kali ini kamu akan ditangani bersama. Tang Zichen memandang Mu Qianji benar-benar tidak mengakuinya, membuatnya langsung menangis. Tang Zichen berkata dengan menyakitkan, mengapa? Hahaha, sungguh benih yang tergila-gila, sayangnya aku hari ini tidak lagi sama seperti dulu, kamu pikir aku masih menyukaimu, hahaha. Tang Zichen mengangkat pedang di tangannya dan berkata, Mu Qianji, saya tidak peduli apakah Anda kerasukan atau tidak, apakah itu dapat dimaafkan atau tidak, tetapi kejahatan yang Anda lakukan tidak dapat dimaafkan, ayolah, akhiri dengan saya. Denganmu apakah kamu pantas mendapatkannya? Mu Qianji mendengus jijik. Hati Tang Zichen sakit seperti pisau ketika dia melihat wajahnya yang acuh tak acuh, itu benar-benar berbeda dari wanita yang memanggil saudara perempuannya ketika dia bersamanya, berubah menjadi sangat aneh dan acuh tak acuh. Bas! Dengan air mata berlinang, Tang Zichen melompat dengan kedua kakinya dan membunuh Mu Qianji dengan satu tebasan. Senyum dingin muncul di mulut Mu Qianji, dan Burial Moon Sword di tangannya melambai dengan satu tebasan. Energi iblis mengalir ke arah Tang Zichen seperti naga hitam. Boom! Pedang di tangan Tang Zichen tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan, tidak dapat bersaing dengan Burial Moon Sword sama sekali. Terlebih lagi, seluruh tubuh Tang Zichen tiba-tiba terhalang, tidak dapat bergerak maju. Metode terus mundur, tiba-tiba mundur ke dinding batu, mengandalkan dinding batu untuk membuat dirinya berhenti dan membongkar kekuatan tebasan Mu Qianji. Mu Qianji mendengus dingin, layak menjadi Tang Zichen yang terkenal di dunia ini. Aku telah membunuh begitu banyak orang, kecuali Wan Fatian, tidak ada satu orang pun yang tidak mati dengan satu tebasan, tapi kamu tidak hanya tidak mati dengan satu tebasan, kamu bisa melepaskan kekuatan tebasanku.
Luar biasa, pedangku suka meminum darah orang kuat sepertimu, hahaha. Mu Qianji tertawa liar. Tang Zichen merasa tidak nyaman saat ini, dia merasa tubuhnya akan runtuh dari pertemuan tadi itu terlalu kuat tapi Tang Zichen masih bisa melawan. Dan sekarang, di dalam gua penguasa tua sungai dan yang lainnya tertekan, Tang Zichen ini, mengapa dia tidak mengikuti perjanjian sebelumnya? Dia bahkan melawannya di luar sendirian, jika dia mengganggu rencananya, maka itu akan terjadi, semua orang selesai. Boom! Tang Zichen sekali lagi diledakkan ke dinding batu. Tang Zichen menemukan bahwa dia benar-benar bukan tandingan Mu Qianji yang kerasukan setan. Meskipun ini sesuai harapan Tang Zichen, ketika dia benar-benar melawannya, Tang Zichen menyadari bahwa dia terlalu kuat dan kuat. Tang Zichen, kamu sama sekali bukan tandinganku, yang lemah tidak pantas hidup, biarkan pedangku meminum darahmu. Kali ini, seluruh tubuh Mu Qianji berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Tang Zichen. Sang niat membunuh begitu kuat sehingga aku takut niat membunuhnya, lebih dari 1000 tetes, 2 kali lebih banyak dari Tang Zichen, ditambah senjata ilahi, Burial Moon Sword benar-benar tak terkalahkan. Hampir mustahil bagi Tang Zichen untuk mengalahkannya, tetapi tidak akan sulit bagi Tang Zichen untuk melarikan diri, tetapi Tang Zichen tidak akan melarikan diri. Tang Zichen berteriak dan melemparkan penentuan roda hantu tubuhnya sebagai pedang, sama sekali tidak peduli dengan nyawanya untuk bertemu dengannya. Bang, bang, bang. Tang Zichen berkedip dan menamparkan 3 kali dengan Mu Qian. Boom. Tang Zichen masih kalah, tubuhnya bergemerincing dan terbang mundur ke jalan rahasia, pedang di tangan Mu Qianji juga berdengung, sepertinya mendapat kejutan dari Tang Zichen, sepertinya Tang Zichen masih memiliki kemampuan untuk menyakitinya. Permusuhan di tubuh Mu Qianji melonjak liar, sosoknya bergerak dan memasuki jalan rahasia dalam sekejap mata, terus mengejar dan membunuh Tang Zichen. Semakin kuat Tang Zichen, semakin bersemangat pedangnya. Begitu Mu Qianji memasuki lorong rahasia, kakinya menginjak sesuatu, dan benda itu berbunyi klik, segera menekuk kaki Mu Qianji. Kemudian, sebelum Mu Qianji bisa bereaksi, seluruh lorong rahasia, sebuah bayangan berguling di semua sisi, satu demi satu, satu persatu, seperti kunci klik 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 klik, saya tidak tahu berapa ribu kunci yang ada di dalamnya. Mekanisme ini juga terlalu dalam. Dalam satu gerakan, Mu Qianji terjebak dalam satu kunci mekanisme yang digulung berat demi satu. Ketika Tang Zichen melihat Mu Qianji terjebak di kunci organ, dia menjadi cemas di dalam dan berteriak, jangan. Old Lord Riverside dan yang lainnya sibuk keluar dan tertawa. Setengah berhasil, hanya butuh 5 menit cukup untuk membunuh penyihir itu, dan setelah 5 menit, semua kunci organ akan digabungkan dan akan terjadi pukulan fatal yang akan membunuhnya sepenuhnya. Hahaha. Tang Zichen sangat gugup, tetapi ketika dia benar-benar ingin melihat Mu Qianji mati, Tang Zichen menjadi panik. Dari luar, kunci mekanismenya berbentuk lingkaran besar, sedangkan di dalamnya hanya ada sekitar 1 meter ruang. Saat ini, Mu Qianji telah ditikam beberapa kali di tubuhnya. Tangan dan kaki Mu Qianji tertekuk, dan di ruang sempit seperti itu, Burial Moon Sword miliknya tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali, dan bahan dari kunci organ ini juga terbuat dari semacam meteorit luar angkasa, yang sangat keras. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya sepadat penggiling daging, dan siapapun yang masuk tidak akan bisa melarikan diri. Seperti yang dikatakan penguasa tua di sungai, hanya butuh 5 menit sebelum dia tidak bisa menahannya, sampai mati. Mu Qianji baru beberapa saat yang lalu, sudah dipenuhi luka, dia lelah berurusan dengan pisau terbang yang sepadat penggiling daging, tidak ada waktu luang untuk memecahkan kunci organ, selain itu, kunci organ juga tak tertandingi, sulit itu bukan sesuatu yang bisa dipatahkan hanya dengan menginginkannya, kecuali kekuatannya tidak mencapai level lagi, di luar alam kesatuan, mungkin saja untuk melarikan diri dalam situasi ini. Hahaha, hahaha. Old Man River dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, hanya 2 menit berlalu dan Mu Qianji sudah terkena puluhan tebasan. Namun, pada saat itu, Tang Zichen meraung, berhenti, berhenti untukku. Tang Zichen melihat bahwa Mu Qianji benar-benar akan dibunuh dan langsung panik.
Kakak Tang, kamu gila, ada penyihir di dalam, dan sekarang penyihir itu akan mati, kita seharusnya bahagia, ada apa denganmu? Pria tua di sungai itu bingung. Tang Zichen berteriak, buka kunci mekanisme untukku dan biarkan dia keluar. Kakak Tang, kamu, buka. Pada saat itu, bahu Mu Qianji ditusuk lagi, dan pada tingkat ini, 5 menit kemudian, tidak akan jauh dari kematian tanpa kematian, dan 5 menit kemudian, kunci organ akan digabungkan sepenuhnya dan akan ada satu lagi pukulan paling mematikan. Tang Zichen tidak bisa lagi membayangkan jika Mu Qianji masih hidup saat itu. Old Lord Riverside mendengus, Saudara Tang, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa tidak ada yang bisa membuka kunci mekanisme ini sama sekali, itu leluhur dan tidak pernah dibuka selama ratusan generasi. Jika kamu tidak membukanya, aku akan membunuhmu. Tang Zichenton menikam lelaki tua di leher sungai itu, tetapi tidak menembus. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku, ini adalah kunci organ kemarahan surga yang terkenal di dunia yang tidak memiliki solusi. Penguasa tua sungai berkata, mereka yang tahu sedikit tentang organ tahu bahwa tidak ada solusi untuk organ kemarahan surga. Buka. Tang Zichen berteriak, dia hanya tahu bahwa Mu Qianji tidak akan bertahan lama. Pria tua di sungai mencibir, bahkan jika saya memiliki kemampuan untuk mengungkapnya, saya khawatir itu akan memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, berbulan-bulan kemudian, dan penyihir itu, dia akan mati dalam 5 menit. Saudara Tang, apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal seperti membuat musuh seluruh dunia? Tang Zichen berkata, aku hanya ingin dia hidup sekarang, aku tidak peduli dengan hal lain. Penguasa tua di sungai berkata, oke, saya bisa menghentikan kunci belati terbang di kunci mekanisme, tetapi saya tidak punya cara untuk menghentikan kombinasi kunci mekanisme, masih ada 1 menit tersisa untuk kunci mekanisme sepenuhnya. Digabungkan, pada saat itu, masih ada serangan terkuat dan paling mematikan yang tidak bisa saya hentikan. Lagi pula, kunci mekanisme Heaven's Fury ini, belum lagi saya, kakek-kakek saya bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Anda bisa melihatnya sendiri. Setelah mengatakan itu, pria tua di sungai memasukkan benda seukuran korek api ke salah satu kunci-kunci mekanisme, dan tiba-tiba, belati terbang di tengah kunci mekanisme, seperti penggiling daging, berhenti. Mu Qianji segera jatuh, dia sudah berlumuran darah, puluhan pisau terbang dimasukkan ke dalam tubuhnya, darah berceceran dari setiap luka, sepertinya dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Kunci mekanisme pemutus surgawi ini terlalu menakutkan, itu adalah sesuatu yang telah diturunkan sejak lama sekali, dari leluhur, dan belum ada seorang pun di dunia ini yang bisa membukanya. Mu Qianji, apa kabar? Teriak Tang Zichen. Hahaha, hahaha. Suara Mu Qianji lemah saat dia tertawa. Old Lord Riverside berkata, 30 detik tersisa, kunci organ benar-benar digabungkan. Terburu-buru, Tang Zichen segera menerapkan teknik pengurangan tulangnya, dia mengecilkan tubuhnya ke ukuran terkecil, hampir sebesar boneka beruang. Terbukti betapa banyak kerusakan yang telah dilakukan Tang Zichen pada dirinya sendiri, tetapi Tang Zichen sudah putus asa. Old Lord Riverside dan yang lainnya terkejut melihat Tang Zichen mengecilkan dirinya hingga sekecil itu. Dalam waktu kurang dari 30 detik, kunci organ akan terpasang sepenuhnya, dan pada saat itu, pukulan paling mematikan akan ditembakkan ke Mu Qianji, tetapi Mu Qianji sekarang benar-benar tidak berdaya untuk menahan pukulan mematikan itu. Setelah Tang Zichen mengecilkan tubuhnya, dia mematikan dan terus memasukkan tubuhnya ke dalam kunci organ melalui lubang kecil tempat kunci organ terhubung. Mu Qianji, tunggu aku pasti tidak akan membiarkanmu mati, kata Tang Zichen sambil masuk. Dengan 10 detik tersisa, celah antara kunci organ semakin kecil dan semakin kecil, tubuh Tang Zichen diremas untuk meledak, tulangnya akan hancur dan hancur, tetapi dia masih terjepit terlepas dari nyawanya. 10, 9, 8, 7, 6. Mu Qianji sedang berbaring di ruang kecil di tengah kunci mekanisme, dan ketika dia melihat Tang Zichen masuk terlepas dari hidupnya, matanya tampak berkedip, seolah-olah itu telah menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Tang Zichen menggertakkan giginya tanpa ragu saat kunci mekanisme menutup semakin erat. Tiba-tiba, Mu Qianji menangis dan meraung, keluar, apa yang kamu lakukan di sini?
5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya, kunci organ benar-benar digabungkan, dan setelah kombinasi selesai tidak akan ada celah tunggal, seperti ruang yang tertutup rapat. Untungnya, seluruh tubuh Tang Zichen akhirnya masuk ke ruang inti dari kunci organ pada saat kombinasi lengkap selesai. Dan pada saat yang sama, serangan organ lock terkuat dan paling mematikan disampaikan. Tang Zichen tidak punya waktu untuk memikirkannya dan segera berguling dan memblokir di depan Mu Qianji. Swoosh! 3 anak panah setebal ibu jari ditembakkan ke jantung Tang Zichen. Tang Zichen jatuh dan Mu Qianji berteriak dan melompat memegang Tang Zichen di tangannya. "Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa?" Mu Qianji berteriak keras. Tang Zichen memandang Mu Qianji, tersenyum sedikit, menyentuh wajah Mu Qianji dan berkata, Kamu, apakah kamu akhirnya mendapatkan kembali dirimu?" "Memham, aku sudah pulih, aku benar-benar mengalahkan pikiran iblis, kenapa kamu begitu bodoh?" teriak Mu Qianji. Karena aku bilang aku akan selalu bersama kakakku." "Tidak, kamu tidak boleh mati." "Oh, kenapa kamu pergi ketika aku sembuh? Kenapa aku tidak membiarkanmu mati?" teriak Mu Qianji. Tang Zichen memiliki 3 panah tajam seukuran ibu jari yang dimasukkan ke dalam jantungnya, ditambah fakta bahwa dia telah menggunakan teknik pengurangan tulang untuk masuk, dan hampir dihancurkan oleh kunci mesin untuk menghancurkan tulang di seluruh tubuhnya, jadi seluruh tubuh Zichen telah retak dan tidak ada kemungkinan untuk hidup dengan panah tajam yang dimasukkan ke dalam hatinya. Mulut Tang Zichen mengeluarkan darah yang berasal dari hati. Tang Zichen mengangkat tangannya dengan susah payah, menyeka air mata Mu Qianji, dan tersenyum. "Baguslah, kau baik-baik saja. Tang Zichen, aku memerintahkanmu, segera sembuh." "Apakah kamu mendengarku?" merayu teriak Mu Qianji. Tang Zichen berkata dengan mata lelah, "Jangan konyol, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa aku terluka sangat parah sehingga tidak ada jalan kembali ke surga. Mungkin ini cara terbaik untuk mengakhirinya, aku bisa turun dan tinggal bersama mereka." "Tidak, jangan." "Oh, aku yang harus disalahkan, kata Mu Qianji kesakitan. "Kakak, kamu harus berjanji pada menteri kecil bahwa kamu akan melakukan apa saja untuk meninggalkan kunci organ ini, dan jangan pernah menyerah, oke? Kamu sudah mati, biarkan aku hidup, aku tidak bisa melakukannya, itu semua karena aku harus ada untukmu. Ingatlah sejenak untuk membaca buku. Tidak, kamu membuatku tidak berharga untuk mati, berjanjilah, saudari." "Oh, aku tidak mau. Woho. Berjanjilah padaku, kamu harus mencoba untuk hidup, tolong. Tangan Tang Zichen mengencangkan cengkeramannya di tangan Mu Qianji, seolah dia akan patah, seolah dia akan mati dengan damai jika dia tidak melakukannya. Janji. Ketika Mu Qianji melihat bahwa Tang Zichen akan berhenti bernapas, dia berteriak dan menganggukkan kepalanya. Seluruh tubuh Tang Zichen mengendur, dan tangan yang memegang Mu Qianji tiba-tiba kehilangan kekuatan dan terjatuh. Tidak. Di ruang sempit kunci organ, tangisan menyayat hati Mu Qianji bisa terdengar. Dan di luar, Old Lord Riverside, Nan San Hyun, Liu Qian, Gao Feng Shui, mereka berempat terlihat sangat bahagia. "Akhirnya, kami mengambil penyihir ini, hahaha. Sekarang bahkan Tang Zichen dikurung di dalam, apa yang harus kita lakukan?" Tang Zichen mencari kematiannya sendiri, tidak ada yang bisa disalahkan, tetapi pada saat kunci organ baru saja ditutup, saya merasa Tang Zichen memblokir panah paling mematikan untuk Mu Qianji, yang berarti Mu Qianji hanya terkunci di kunci organ dan tidak mati. Dengan kekuatannya, selama itu memakan waktu 10 hari setengah bulan, bukan berarti tidak ada cara baginya untuk secara paksa menghancurkan struktur kunci organ dan dengan demikian melarikan diri. Lalu bagaimana? Tang Zichen terkutuk itu, "Psiko, akan ada kematian untuk Mu Qianji, bajingan ini. Tidak perlu terburu-buru, apakah kalian semua lupa asuransi ganda Ciyama Twilight? Kami akan memasukkan kunci ini ke Cisan Kure. Apakah Mu Qiji mati di dalam atau tidak, dia sudah tamat. Ke atas. Lalu tunggu apa lagi, cepat dan lakukan, kita berempat akan dapat mengangkat kunci mekanisme bersama-sama, dan dalam beberapa menit kita akan dapat pergi ke belakang Twilight Gunung Seribu." "Baik, lakukan."
Keempat, pembangkit tenaga puncak segera membawa kunci mekanisme. Kunci mekanisme itu seperti bola yang sangat besar ukurannya sebelum digabungkan sepenuhnya, tetapi setelah digabungkan sepenuhnya itu akan menjadi bola kecil berdiameter kurang dari 2 meter. Jadi keempatnya yang menahan kunci mekanisme itu setara dengan kemudahan. Dan pada saat ini, di dalam kunci organ terdengar juga suara samar tangisan Mu Qianji. Beberapa menit kemudian, mereka naik ke punggung gunung, dan sekilas punggung gunung itu tampak memiliki pemandangan yang sama dengan bangunan bibir pasar laut, dan di bangunan bibir pasar laut ini terlihat sebuah pegunungan yang terhubung satu persatu, dan di pegunungan itu semua ada satu kuburan. Bangunan bibir pasar laut ini, yang tampak nyata dan tidak nyata, tersebar di seluruh lereng gunung. 1, 2, 3. Mereka berempat tiba-tiba melemparkan kunci mekanisme ke lereng gunung Tousan Mountain Twilight, dan dalam sekejap mereka melihat kunci mekanisme itu tersedot ke dalam bangunan bibir pasar laut ilusi dan nyata dengan paksa. Liu Qian tersenyum, sekarang, biarkan penyihir itu hidup atau mati, hahaha. Sejak zaman kuno, beberapa orang pemberani telah memasuki Tousan Mountain Twilight, tetapi hanya segelintir dari mereka yang keluar, dan mereka yang keluar menjadi gila dan segera meninggal. Penyihir itu terkunci di kunci mesin, tidak pernah bisa keluar. Beberapa yang keluar sejak zaman kuno hanya pergi sedikit, dan kemudian menyesal kehabisan. Hanya 1 atau 2 menit penyihir itu akan mati, hahaha. Kami telah menyingkirkan penyihir itu, mari umumkan ini kepada dunia sesegera mungkin agar tidak membuat beberapa orang di dunia seni bela diri panik. Lalu apa yang dikatakan Tang Zichen? Sama saja, pria ini jenius, tetapi Naomi tergoda oleh kecantikan penyihir itu, dan karena dia sudah mati, mari kita beri dunia reputasi yang lebih baik dan katakan dia mengorbankan dirinya untuk memastikan penyihir itu terkunci di kunci mekanisme. Petik 2. Aduh, mereka berempat menghela nafas dan terbang pergi. Mu Qianji memeluk Tang Zichen, menangis, tetapi pada saat itu, dia merasakan seluruh ruang berubah, lengannya sangat panjang dan sangat pendek sekaligus, dan Tang Zichen yang dia pegang di lengannya juga mengubah tubuhnya dengan berbagai cara. Perasaan ini seperti menggunakan pantulan belakang sendok stainless steel untuk melihat sesuatu. Dia tidak secara fisik merasa tidak nyaman, tetapi semuanya tampak begitu terdistorsi dan berubah bentuk. Apa yang tidak diketahui Mu Qianji adalah bahwa Tousan Mountain Twilight adalah ruang 5 dimensi yang nyata dan tidak nyata, titik persimpangan yang menghubungkan 2 dunia paralel. Salah satu dari 2 dunia paralel ini adalah dunia saat ini, dan yang lainnya adalah dunia-dunia sebelum mereka menyeberang. 2 dunia paralel ini, di mana dunia bumi adalah 1/100 dari dunia lain. Tang Zichen dan Mu Qianji terkunci di kunci mekanisme, dan sekarang kunci mekanisme dilemparkan ke titik persimpangan 2 dunia, yaitu 1000 gunung gure, dan titik persimpangan ini adalah ruang multidimensi, jadi Mu Qianji merasa seperti tubuhnya cacat. Seolah-olah pisang yang digambar di atas kertas itu dalam gambar 2 dimensi, tetapi jika pisang ini dipindahkan ke ruang 3 dimensi, yang mereka lihat bukanlah permukaan, melainkan 3 dimensi. Namun, sekarang, mereka tiba-tiba berada di ruang multidimensi dari ruang 3 dimensi, jadi apa yang dilihat mata mereka sama sekali berbeda dari saat mereka berada di ruang 3 dimensi. Mu Qianji segera merasa pusing di kepalanya, matanya sangat lelah, dan kemudian, dia tidak sadarkan diri. Tang Zichen juga awalnya Tang Zichen sudah mati, tetapi Tang Zichen dengan jelas merasakan kesadarannya, melayang di ruang ini, dan kemudian kesadaran Tang Zichen tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu berapa lama tapi tiba-tiba Tang Zichen terbangun. Begitu Tang Zichen bangun, dia merasa tubuhnya jatuh di udara. Tang Zichen tanpa sadar menguasai tubuhnya dan kemudian meraih dinding batu yang menonjol dari tebing. Baru pada saat itulah Tang Zichen ngeri melihat bahwa ini adalah tebing di belakang gunung divisinya. Aku pergi, ada apa? Begitu Tang Zichen bangun, dia menemukan tubuhnya jatuh dari tebing di belakang gunung divisi. Pada awalnya, ketika Tang Zichen menyeberang ke dunia lain, secara tidak sengaja dia jatuh dari tebing.
Jangan bilang sudah 11 tahun sejak kamu menyeberang ke dunia itu, dan kamu baru sekarang jatuh dari puncak tebing. Pada saat itu, Tang Zichen melihat tubuhnya dan lebih terkejut lagi. Ah, ini tubuh asliku, tidak apa yang terjadi. Tang Zichen ingat dengan jelas bahwa dia menyeberang ke tubuh yang dimiliki dunia itu, otot dan tulangnya hancur, jantungnya masih tertusuk oleh 3 anak panah, dan dia benar-benar mati. Tang Zichen dibutakan, perasaannya seperti jatuh dari tebing, tapi kemudian tiba-tiba terbangun dari ruang kelas yang tidak bisa dijelaskan. Bu, apakah ini mimpi? Pada saat ini, Tang Zichen memiliki kecenderungan untuk tidak dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi. Begitu kembali ke dunia ini, dia terus jatuh dari tebing seperti saat dia pertama kali menghilang. Rasanya seperti ketika seseorang jatuh dari tebing, dalam proses jatuh, mereka tiba-tiba menghilang di udara, dan setelah 11 tahun, mereka tiba-tiba muncul lagi di udara, dan kemudian terus jatuh. Don Zichen menjadi tenang, lalu Don Zichen menarik napas dalam-dalam dan memanjat ke atas dari tebing. Dalam satu gerakan, Tang Zichen berada di puncak tebing. Tang Zichen melihat ke belakangnya pada struktur bangunan kuno dan merasa tak terlukiskan di dalamnya. Tang Zichen tidak terburu-buru untuk berlari kembali dan duduk di tepi tebing untuk meredam guncangan. Saat itu, suatu malam, Tang Zichen kebetulan melewati kamar adik perempuan, dan tiba-tiba melihat bahwa jendela kamar adik perempuan tidak tertutup rapat. Tang Zichen mencoba naik dan menutupnya untuknya, tetapi dia tidak berharap untuk melakukannya. Lihat adik perempuan duduk di bak mandi tong. Tang Zichen, yang masih perawan kecil murni pada saat itu, tercengang, meskipun dia tidak melihat apa-apa, tetapi itu adalah kejutan yang tak terbayangkan baginya pada saat itu. Untuk beberapa alasan, Tang Zichen tidak langsung kabur, mungkin karena penasaran dengan lawan jenisnya, dan terus mengintipnya dengan wajah merah. Tapi Hek Sensei tiba-tiba datang. Tang Zichen yang ketakutan menarik kakinya keluar dan berlari, dan wajahnya memerah dengan bayangan anggun punggung adik perempuannya yang telanjang di benaknya. Tapi tanpa diduga, Tang Zichen melangkah ke tebing dan jatuh. Tentu saja, dengan kekuatan bawaan Tang Zichen saat itu, dia akan bereaksi tepat waktu dan tidak akan jatuh ke tebing dan mati. Namun, Tang Zichen sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan sebelum dia dapat bereaksi tepat waktu untuk meraih dinding tebing, dia pusing, dan ketika dia melihat sekeliling lagi, dia sebenarnya berada di ruang kelas yang memiliki 2 papan di depan, dan kembali. Dan sekarang, setelah 11 tahun berkeliaran di dunia itu, dan sudah berdiri di puncak dunia itu, dia tiba-tiba kembali, dan begitu kembali tubuhnya masih tubuh yang sama, dan masih setengah jalan menuju tebing. Udara jatuh menantangnya 11 tahun, tubuhnya seperti di udara tak terlihat keheningan. Tang Zichen duduk di tepi tebing, tidak dapat melakukan apapun tanpa menahan keterkejutannya. Dan sekarang, di tempat lain yang jauh, Mu Qianji tiba-tiba merasa tubuhnya juga terbang ke bawah. Mu Qianji bereaksi pada awalnya dan menemukan bahwa tubuhnya melompat turun dari atap yang sangat tinggi dan telah melompat ke udara. Ah! Mu Qianji terkejut, ketika dia entah kenapa menyeberang ke dunia lain. Bukankah itu saat dia memburu seorang tetua alkemis dan melompat dari gedung tinggi? Mu Qianji juga tertegun. Tetapi beberapa orang baik Jiang Hu tidak jauh dari sana tiba-tiba terkejut. Ah, seorang pria di sana tiba-tiba muncul dari udara tipis dan melompat turun. Apa yang terjadi? Konyol, itu pasti berlatih semacam seni bela diri. Tubuh melompat dan berkedip. Hei, orang itu, kenapa sepertinya putri iblis yang menghilang selama 11 tahun, Mu Qianji. Ah, ini benar-benar dia. Cepatlah penyihir ini, lebih baik menjauh darinya. Belum lagi, ini adalah periode khusus perang dingin antara iblis yang benar. Di tepi tebing di belakang sekte naga ilahi, Tang Zichen sedang duduk sendirian. Dalam benaknya, Tang Zichen sedang memikirkan semua yang terjadi di dunia lain. Dia menjadi Tang Zichen, hidup di dunia itu sebagai Tang Zichen, dan telah bertemu begitu banyak teman dan pacar. Namun, hari ini seperti terbangun dari mimpi, tiba-tiba kembali ke jati dirinya. Tang Zichen tidak tahu apakah harus bersuka cita atau bersedih hati.
Tang Zichen mengingat Xiao Meng pergi bersamanya dan Yanlong untuk mencari Mu Qianji. Setelah itu, agar tidak terjadi kecelakaan, dia membiarkan Xiao Meng tidak berpartisipasi, menunggunya di tempat yang jauh. Namun, Xiao Meng tidak bisa lagi menunggunya. Selain Xiao Meng, masih ada Yan Yu dan Long Tianqin yang masih hidup dan masih menunggunya di kota Wangjing. Ho, semua ini, jika itu adalah mimpi di batu memori, alangkah baiknya ketika mimpi itu terbangun, tidak ada yang tersisa, dan aku tidak perlu sedih lagi dengan apa yang terjadi dalam mimpi itu. Tapi, apakah semua ini benar-benar mimpi di batu kenangan? Tidak, itu bukan batu kenangan, karena ketika Mu Qianji menyeberang ke dunia lain itu tidak sama denganku, jiwanya menyeberang, dia menyeberang secara fisik, jadi itu tidak bisa menjadi batu kenangan. Juga ketika aku masih di dunia itu, saya juga mendengar seseorang mengatakan bahwa ada jalan menuju dunia yang lebih tinggi, dan saya awalnya mencari jalan itu juga. Aduh, jalur itu, setelah kupikir-pikir adalah Tousan Mountain Gure, tapi aku tidak pernah mengira bahwa Tousan Mountain Gure adalah jalur ke dunia lain. Sekarang aku sudah kembali ke dunia asli, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan Xiao Meng, ada juga Yan Yu dan Long Tianqin. Hati Tang Zichen sakit, Tang Zichen sangat ingin mencoba lagi dan melompat dari tebing, tetapi intuisi Tang Zichen memberitahunya bahwa itu tidak berguna. Di dunia itu, di mana ada lorong seperti Tousan Mountain Gure. Tang Zichen tidak tahu, tapi jika ada, ini mungkin jalan kembali ke dunia lain. Sekarang semuanya kembali, mari kita terima kenyataan, dan keduanya kembali dan berdamai. Apalagi di dunia itu, tubuh yang dimiliki Tang Zichen sudah mati, jika tidak dibuang ke Tousan Mountain Gloom saya takut jiwa Tang Zichen tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia aslinya, itu benar-benar mati. Dalam hal ini, Tuan Tua Sungai dan yang lainnya, yang melemparkan kunci organ ke dalam Tousan Mountain Gloom bisa dianggap telah menyelamatkan nyawa Tang Zichen. Bab 1070 Mu Qianji, aku khawatir dia juga kembali ke kultus sihirnya, ya. Tang Zichen mengingat adegan bersamanya di dunia lain, hatinya penuh dengan perasaan ilusi, tetapi juga sangat tak terlupakan, sekarang dia kembali ke dirinya yang asli, bahkan tubuhnya sama, apa yang harus dia lakukan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara biola yang merdu, suara biola itu dipenuhi dengan semacam pikiran melankolis, sungguh musik yang memilukan. Tang Zichen tercengang, meskipun dia belum pernah mendengar nada ini sebelumnya, tetapi menilai dari teknik biola, 9 dari 10 adik perempuannya yang memainkannya. Ah! Hati Tang Zichen bergetar, bisa dikatakan ketika dia mendengar suara biola, dia bisa merasakan hati orang yang memainkannya. Adik perempuan. Hidung Tang Zichen tiba-tiba sakit. Hanya suara sitar sudah cukup untuk membuat Tang Zichen merasakan gelombang sakit hati. Dari suara sitar, Tang Zichen sepertinya bisa membayangkan kehidupan seperti apa adik perempuannya yang masih kecil telah hidup selama ini. Hati Tang Zichen tiba-tiba mengasihani rasa sakitnya ketika dia berada di dunia lain sebelumnya. Tang Zichen juga kesakitan pada awalnya, kemudian karena dia bersama Liu Xiangyun Li Suaner, lambat laun, dia melupakan adik perempuannya, dan kadang-kadang ingat dia hanya menghela nafas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa adik perempuan juniornya tidak akan pernah bisa melupakan dan akan tetap sama setelah lebih dari 1 dekade. Memikirkan hal ini, Tang Zichen merasa sangat malu, ada rasa pengkhianatannya sendiri terhadap cinta aslinya, meskipun pada awalnya, dia masih muda, EQ rendah, tidak tahu bahwa adik perempuannya benar-benar menyukainya, ini kemudian pergi ke dunia itu. Tang Zichen EQ tinggi hanya setelah penemuan mendadak asli adik perempuannya telah diminta berkali-kali, Tang Zichen tetapi dengan bodohnya tidak menyadarinya. Saat ini, mendengar suara biola adik perempuannya, Tang Zichen meneteskan air mata, seolah-olah perasaan seperti cinta pertama di tempat juga mengikuti jiwa kembali ke tubuh begitu kuat. Beberapa saat yang lalu, mereka merindukan Xiao Meng dari dunia lain dan yang lainnya, dan sekarang, dalam sekejap mereka kembali ke kenyataan.
Tang Zichen segera pergi ke tempat suara sitar itu berasal. Dia sangat yakin bahwa tempat asal suara sitar itu adalah paviliun setengah bulan di Gunung Naga Ilahi. Pada suatu waktu, dia dan adik perempuannya berkali-kali berlatih sitar pedang dan minum di paviliun setengah bulan. Hati Tang Zichen sakit ketika dia memikirkan tahun-tahun hijau dan muda yang tidak akan pernah bisa dia ulangi. Divisi Tang Zichen disebut Sekte Naga Ilahi, juga dikenal di sini sebagai Gunung Naga Ilahi, dengan gunung sebagai nama sekte tersebut. Pada saat ini, di tepi paviliun setengah bulan, sekelompok pria sedang melihat seorang wanita yang sedang bermain biola. Mata wanita itu melihat jauh, matanya tumpul, seolah-olah dia sedang membayangkan atau mengingat sesuatu. Sementara di tangannya, dia tanpa sadar memainkan lagu yang menghantui. Dia sudah lama berhenti membutuhkannya. Dia bisa memainkannya sepenuhnya dengan kebiasaan tangannya. Itu cukup untuk melihat berapa ribu dan ribuan kali dia terus melakukannya. Ini. Seorang pria bernama Xie Yong mengambil kendi anggur di tangannya, menyesapnya, dan berkata, "Little Senior Sister sedang berduka lagi." Aduh, siapa yang tidak berduka? Pasti sudah 11 tahun sejak adik kecil menghilang. Dalam sekejap mata, 11 tahun, apakah kamu tahu hari ini hari apa? Omong kosong, aku tahu dengan melihat wajah adik perempuan bahwa ini hari ulang tahun Master Angin. Aku tidak menyangka kalian semua masih ingat ketika kalian masih kecil, siapapun yang bertugas mencuri anggur dari ruang bawah tanah divisi pada hari ulang tahunnya, hari-hari itu benar-benar mengingatkan. Baiklah, jangan mengenang, jika Little Sister mendengarnya, aku khawatir itu akan menjadi lebih menyedihkan. Xie Yong tersenyum, tapi kemudian, seperti... Jika bukan karena hilangnya Brother Feng, saya khawatir Little Sister tidak akan mampu menciptakan seni bela diri yang begitu kuat. Itu karena dia sangat merindukan adik laki-lakinya, Win, sehingga dia pernah jatuh cinta iblis, dan itulah mengapa dia akhirnya memahami seni bela diri yang begitu mendalam. Guru berkata bahwa jika adik perempuan terus memahami seperti ini, dia akan segera dapat melangkah ke ranah Grandmaster. Tes-tes melangkah ke leluhur pada usia adik perempuan bukanlah hal yang langka, tapi itu adalah kejeniusan yang telah sulit diproduksi oleh Sekte Naga Ilahi kita sejak zaman kuno. Ya, saat itu, di antara generasi saudara dan saudari kita, kakak angin dan adik perempuan adalah yang memiliki bakat pemahaman tertinggi. Oh. Xie Yong menyesap anggur pahit lagi, dia adalah kakak laki-laki tertua, seorang peminum minuman keras, 1000 cangkir anggur sejati. Setelah semua orang terdiam beberapa saat, seorang pria tiba-tiba berkata, "Adik senior, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan Qi Ren Xuan?" Dia memecah kesunyian dengan teriakan ini. Perkawinan ini dikontrak oleh tuan dan tuan gerbang. Beberapa orang menghela nafas. Tapi adik perempuan orang yang mencintai Tuan Feng baru saja hilang, bukan seperti dia sudah mati. Adik perempuan ingin menikahi Qi Ren Xuan, aku selalu merasa tidak nyaman di dalam, dan aku tidak pernah menyukai pernikahan ini. Lupakan saja, sudah 11 tahun sejak saudara Feng menghilang. Hari itu ketika dia menghilang, itu adalah suatu malam, Si Sun melihat saudara Feng jatuh ke tebing, tetapi tanpa diduga, dia tidak melihatnya memanjat atau jatuh ke dasar tebing. Sangat aneh, itu benar-benar membingungkan. Sudah 11 tahun, jika dia masih bisa kembali, dia seharusnya sudah lama kembali. Meskipun adik perempuan jatuh cinta dengan saudara angin, dia tidak bisa tetap melajang seperti ini selamanya. Meskipun dengan kekuatannya, 10 tahun yang lalu dan 10 tahun kemudian, hampir tidak ada perbedaan dalam penampilannya. Bahkan setelah 50 tahun lagi, dia masih terlihat muda, tapi bagaimanapun juga, yang telah meninggal adalah tahun Hehe, juga tidak heran Little Senior Sister lebih sedih dari sebelumnya. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan pernikahan Qi Ren Xuan. Saat itu, setelah menghilangnya Brother Feng, Little Sister terluka sampai ke inti dan mengatakan berkali-kali bahwa dia menyesal tidak membuat hatinya jelas dengan saudara Feng, meninggalkan penyesalan. Mengapa kamu masih membicarakan hal ini? Kakak Xie Yong tersenyum pahit dan menyesap anggur lagi. Anggur tidak pernah lepas dari tangannya.
Kiren Suan itu juga seorang pria yang sangat berbakat, lagi pula dia adalah murid muda yang paling bangga dari Sekte Gunung Bendera, dan pernikahan adik perempuan senior dengannya dianggap sebagai pertandingan rumah tangga. Selain itu, Kiren Suan juga mengatakan bahwa dia bersedia untuk setengah memasuki Sekte Naga Ilahi kita demi adik senior kecil, dan baik guru maupun guru gerbang sangat senang dengan pernikahan mereka. Tang Zichen datang agak jauh dengan air mata mengalir di wajahnya, dan sekilas dia melihat adik senior kecil duduk di paviliun setengah bulan, tangannya membelai biola di atas meja, matanya mengembara, dan tatapan memilukan kesedihan di wajahnya. Little Senior Sister. Tang Zichen melihatnya, hatinya bersemangat. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, Little Senior Sister selain terlihat jauh lebih dewasa dan lebih anggun dari sebelumnya, tidak ada banyak perubahan dalam aspek lain, seolah-olah dia masih seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun. Tang Zichen bisa menebak dengan jari kakinya, adik senior pasti kuat. Kelompok saudara senior Tang Zichen, mereka semua tidak melihat Tang Zichen tidak jauh, karena arah Tang Zichen berada di bagian gunung yang relatif lebih rendah. Tang Zichen sedang melihat ke paviliun setengah bulan. Tang Zichen sangat bersemangat di dalam sehingga dia tidak tahu bagaimana cara naik dan menemui mereka. Tiba-tiba muncul entah dari mana, apakah itu akan membuat mereka takut. Tang Zichen hangat seperti bunga di dalam, menyeka air matanya hingga kering. Tidak masalah, dia akan terbang ke paviliun setengah bulan untuk bertemu dengan adik perempuannya serta kakak laki-lakinya. Bersambung.